Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat ya dalam kondisi di malam hari yang hujan ini. Oke, kembali bersama saya Irwin Sukurso Sugeng di Lapak Dosen. Kita akan bahas mengenai pertemuan ke-6 untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai brand, apa itu brand, apa sih manfaatnya bagi brand, kemudian juga uh, even kalian sebagai seorang personal juga bisa memanfaatkan brand. Nah, detail seperti apa saya akan jelaskan nanti. Oke, ini saya akan share screen dulu. Sorry. Oke, di layar teman-teman sudah terlihat ya untuk pertemuan 6 ini. Oke, kita lihat apa sih definisi dari brand itu, brand atau merek gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Kalau apa sih pengertian dari brand itu atau definisinya? Kalau menurut Kotler dan Armstrong, jadi ini adalah sebuah nama, istilah, juga bisa simbol atau desain menjadi desain gambar atau juga kombinasi diantaranya bisa jadi ada nama, simbol ataupun desain atau mungkin hanya desainnya saja atau desain dan nama atau bahkan keempat-empatnya ada nama atau istilah kemudian simbol dan juga atau desain gambarnya yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen gitu kan. Nah, kalau menurut siapa Alma itu jadi kalau menurut Alma itu jadi ada suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas mengenai barang atau jasa tertentu yang dapat bisa jadi mungkin berupa kata-kata, gambar atau kombinasi dari keduanya. Jadi ada gambar dan juga kata-kata. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Jadi ada persamaan definisi dari brand yang diungkapkan oleh Philip Kotler dan Armstrong dan juga dari Alma. Jadi bahwa di sini ada identitas, ada sebuah pembeda gitu. Jadi apa sih yang membedakan antara merek saya, jasa atau produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan saya dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pihak lainnya, pihak kompetitor ya pasti itu dilihat dari identitasnya bisa jadi berupa gambar gitu kan. Bisa ada berupa gambar atau mungkin kata-kata ya atau juga kombinasi dari kesemuanya. Kalau ada gambar, ada kata-kata, ya ada simbol, ada logo. Nah, seperti itu gitu loh. Oke. Nah, kita lihat di sini misalnya kayak gambar, kayak misalnya seperti logo Nike, berarti itu kan ada gambar ya. Kemudian juga logonya Mitsubishi gitu kan. Baik itu untuk apa ya Mitsubishi atau di bidang otomotif, ketemu juga untuk alat berat gitu kan juga tuh logonya pasti sama semua kan, tiga berlian seperti ini kan. Bahkan juga sampai kepada untuk Mitsubishi untuk yang pesawat tempur yang diproduksi oleh Jepang ya, jadi khusus untuk pasar Jepang itu juga menggunakan logo yang sama gitu kan ya. Kemudian juga misalnya yang sering jalan-jalan ke Bandung atau ke Bogor ini kan pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya Kartika Sari kan. Jadi kan misalkan kalau pergi ke Bandung itu kalau jalan-jalan ke Bandung pasti ya mampirnya rotinya ya roti Kartika Sari atau mungkin buat teman-teman yang sering jalan ke Bogor mungkin carinya roti unyil. Nah, ini seperti ini. Jadi apa sih membedakan antara Kartika Sari dengan roti unyil selain dari lokasinya kan pasti dilihat dari logonya gitu kan ya. Kemudian juga seperti dengan menggunakan kata-kata. Jadinya full kata-kata besar seperti Prada gitu kan ya atau juga Toshiba. Jadi kan kalian sudah tahu. Jadi merek Toshiba ya baik itu untuk untuk yang peralatan elektronik ya kan maupun juga misalnya untuk yang alat-alat beratnya gitu kan. Oke, kemudian juga untuk huruf, misal seperti HP, ya kan, atau juga MSI, kemudian juga angka, seperti misalkan yang bakpia patok itu yang oleh-oleh khas dari Jogja gitu kan, atau mungkin juga teh cap tiga sembilan, jadi ada angka 9-nya tuh 3 kali gitu kan ya. Kemudian juga ada yang mengkombinasikan antara gambar, nama atau kata dan juga angka gitu kan. Seperti misalnya Yamaha, kemudian juga Honda gitu kan ya itu juga itu menggunakan kombinasi dari gambar maupun juga nama gitu. Oke,
Ada yang beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk apa untuk mereknya. Jadi merek itu mengandung beberapa poin-poin penting ya. Yang pertama itu adalah membedakan produk yang satu dengan produk lainnya atau memberikan identitas. Jadi jadi apa? Jadi konsumen itu gampang untuk mencari produknya. Jadi apa sih membedakan antara mie sedap dengan Indomie? Ya pasti dari logonya kan. Mie sedap itu dari apa? Dari Wings Food. Kemudian juga apa Indomie dari Indofood gitu kan ya. Kemudian apa sih membedakan antara Starbucks dengan dengan apa kopi kenangan? Pasti dilihat dari logonya, logo Starbucks yang bulat gitu kan ya, logo Starbucks yang bulat gitu kan, warna hijau dengan apa ada apa gambar wanita di tengahnya, dengan logonya kopi dengan logonya kopi kenangan yang berupa tulisan dan juga lambang cinta gitu kan ya. Kemudian yang kedua, jadi seperti yang saya jelaskan sebelum, jadi logo itu bisa berupa ya nama, istilah, tanda, simbol, itu juga mungkin dengan kemasan yang unik gitu kan ya. Kemudian juga apa gambar ataupun juga ya kombinasi dari kesemuanya gitu kan. Ya itu gunanya apa? Ya, gunanya itu untuk apa kegiatan perdagangan barang ataupun jasa gitu kan ya. Gitu. Kan ya mungkin aja kalau misalkan hanya jualan produk nyatok tanpa dibarengi oleh jasa gitu kan. Even misalkan kalau kalian datang ke restoran pasti di situ dia menjual adalah produk dan jasanya. Jasanya apa ya? Jasa pembuatan makanannya gitu kan ya. Ya kalau misalkan datang ke kedai kopi, ya jasanya apa? Jasanya adalah untuk meracik kopinya gitu kan, yang meracik merosting kopinya, kemudian apa menggiling kopinya, kemudian meramu kopinya, kemudian sampai kepada kopi tersebut sampai di meja konsumen gitu kan ya. Oke, lalu yang keempat itu, jadi kalau misalkan brandnya dikelola dengan baik, hal ini dapat meningkatkan meningkatkan brand awareness di mata konsumen dan juga pastinya ini yang diharapkan oleh perusahaan adalah mengenai loyalitas konsumen gitu kan. Jadi bayangkan kalau kalian misalkan perusahaan itu memiliki konsumen yang loyal, ya jadi kan bahkan konsumen yang loyal ini akan menjadi marketing agent atau bahkan menjadi marketer dari produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan gitu kan. Karena apa? Karena pastinya dia akan membantu menawarkan kepada pihak lain, kepada konsumen yang lainnya, mungkin kepada temannya, kepada saudaranya gitu kan. Sehingga terbentuknya apa yang menjadi namanya word of mouth marketing gitu kan ya. Gitu. Oke. Nah, next ada beberapa ciri-ciri untuk brand ini yang baik itu kalau menurut Antonius. Yang pasti yang mudah diucapkan. Apalagi misalkan kalau orang Indonesia itu kan kalau mengucapkan beberapa brand luar itu kan agak-agak susah ya. Misalnya seperti kayak brand dari Prancis itu tulisannya LA, A double L A kan dibacanya LA. Tapi kalau pengucapannya benar itu adalah L gitu kan. Kemudian juga misalnya untuk brand fashion itu juga yang sama ya dari Eropa, dari Prancis kalau nggak salah. Itu tulisannya dibacanya Yves Saint Laurent gitu kan. Itu tapi penulisannya akan berbeda, apalagi misalkan kalau beberapa bahasa seperti misalnya Prancis antara penulisan dan pengucapan itu kan bisa jadi berbeda gitu kan. Nah, itu yang mungkin ya agak-agak susah gitu ya diucapkan oleh orang-orang Indonesia gitu kan. Tetapi yang jelas yang perlu diperhatikan adalah brand itu pertama yang pasti harus mudah diucapkan sehingga mudah diingat dan juga mudah dikenali gitu kan ya. Gitu. Contohnya apa? Misalkan seperti kayak Aqua. Ya kan? Ya memang karena bahkan sekarang Aqua sudah menjadi merek sifatnya merek generik gitu kan ya. Ya kan jadi misalnya Pak beli Aquanya misalnya datang ke warung mungkin yang dikasih mungkin bukan Aqua tapi mungkin bisa jadi mungkin brand lainnya gitu atau bahkan mungkin brand lokal gitu kan bisa jadi misalkan kalau kan lagi ada di luar kota mungkin di luar Pulau Jawa bahkan mungkin yang dikasih adalah minuman lokal brand gitu kan ya yang nggak ada hubungan sekali dengan nama Aqua gitu kan. Nah jadi kenapa? Karena Aqua itu ya sudah mudah diingat pastinya, mudah diucapkan juga dan pastinya mudah dikenali gitu kan dengan warna birunya gitu kan.
Ya kan, makanya sekarang kalau kalian lihat beberapa air minum dalam kemasan pasti menggunakan warna yang enggak beda juga, ada warna aqua, misalnya warna air ada warna birunya, walaupun juga dipadu dengan warna-warna lainnya gitu kan. Bahkan juga apa di desain dengan menarik gitu loh. Desainnya tuh menarik, misalnya desain untuk apa desain untuk tempatnya, desain misalnya untuk apa desain untuk packagingnya gitu kan ya. Oke, nah seperti itu. Oke, sebentar nih saya share, stop dulu sebentar aja ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Sorry tadi ada sedikit apa interupsi. Oke, saya share screen dulu. Oke, sebentar. Oke, sini ya. Jadi yang jelas pasti brand itu harus mudah diucapkan, mudah diingat dan mudah dikenali, serta juga harus memiliki desain baik itu desain logo ataupun juga desain packaging yang menarik gitu loh. Dan sebisa mungkin brand itu bisa menampilkan manfaat produk. Jadi pada memang ini agak-agak susah mungkin bagaimana cara kalian menampilkan manfaat produk itu pada saat misalkan kalian melihat pada bagian packagingnya gitu kan ya. Oke, kemudian juga pastinya diharapkan brand ini bisa dapat menonjolkan citra perusahaannya. Jadi kan kayak misalkan kayak logo Hugo Boss itu pasti menampilkan citra perusahaannya memang yang high class gitu kan ya. Ya kan, kemudian juga yang high class, yang maksudnya yang high profile gitu kan, yang memang benar-benar memperhatikan image gitu loh. Lalu next adalah brand itu pasti menonjolkan perbedaan dengan produk-produk kompetitor lainnya gitu kan. Jadi nggak mungkin aja kalau misalkan antara brand yang satu dengan brand yang lain itu logonya mirip, walaupun juga itu berasal dari perusahaan yang sama gitu loh. Contohnya misalkan seperti kayak antara Aqua dengan Fit pasti logonya akan berbeda gitu kan. Misalnya walaupun di situ mungkin walaupun ditulis nama perusahaan yang sama, misalnya Aqua itu misalnya kalau PT Aqua Golden Mississippi, Danon gitu kan ya. Kemudian juga Fit juga sama gitu loh. Lalu pastinya brand ini tidak boleh melanggar etika atau aturan yang berlaku ya. Gitu misalnya dari segi nama, logo, kesemuanya, mungkin packaging juga, desain juga gitu kan ya. Dan juga pastinya brand ini harus dapat dilindungi secara hukum. Jadi terdaftar di pemerintah. Jadi misalnya untuk misalnya terdaftar pada hak atas kekayaan intelektual gitu kan. Misalnya kayak kasusnya kalian lihat misalnya seperti kasusnya antara Warkop dengan Warkopi gitu kan. Sebenarnya kan karena Warkopi itu dia tidak sowan ke grupnya grup Warkop dalam hal ini ya Om Indro, dan juga tidak ada izin sama sekali, sehingga ya mereka hanya selonong buaya. Jadi mereka tuh tidak ada izin sama sekali, dan mereka menggunakan konsep yang kurang lebih ya mirip-mirip seperti ya seperti Warkop DKI gitu loh, Dono Kasino Indro gitu kan ya. Jadi kan ada tokoh dari Warkopi mirip Dono, kemudian juga ada tokoh dari Warkopi mirip Kasino dan juga Indro gitu kan ya. Dan itu yang sebenarnya kan itu secara etis itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena Warkop DKI itu saat itu sudah didaftarkan ke didaftarkan hak atas kekayaan intelektual itu ke pemerintah gitu loh. Oke, nah kemudian kita lihat sini manfaat merek itu bagi perusahaan. Yang pertama itu pasti ya merek ini ya memudahkan penjual untuk mengelola ya pesanannya, orderannya, dan juga untuk memperkecil timbulnya permasalahan. Apalagi misalkan dalam satu perusahaan itu
dia memiliki beberapa brand gitu kan. Contohnya misalkan seperti kayak misalnya seperti Pertamina. Ya kan Pertamina itu kan misalnya untuk apa untuk bensinnya sorry untuk apa untuk kebahan bakarnya itu dengan pelumas itu kan brandnya berbeda-beda gitu kan ya. Contohnya apa? Misalkan seperti kayak apa untuk misalnya untuk yang jenis apa jenis BBM bahan bakar untuk yang apa bensin contohnya misalnya seperti ada apa sekarang tuh ada Pertalite, kemudian ada Pertamax gitu kan ya, kemudian juga ada Pertamax Turbo gitu kan ya. Nah, kemudian juga misalnya untuk pelumasnya itu kan juga ada yang Fastron gitu kan ya, ada Fastron diesel, kemudian ada lagi beberapa yang lain, misalnya bahkan juga untuk pelumas industri yang mungkin namanya itu juga cukup banyak gitu kan. Misalnya juga seperti kayak Shell. Shell itu kan pompa bensin Shell misalnya Shell ada Shell 92, Shell 95, kemudian kan juga ada Shell diesel gitu kan ya. Kemudian juga misalnya untuk pelumas ada juga seperti Shell Helix itu kan. Jadi untuk membedakan jadi bagaimana apa yang membedakan antara misalnya Shell diesel dengan Shell 92 gitu pasti jadi kan jadi itu yang membedakan antara untuk yang mesin apa untuk yang bahan bakar untuk mesin bensin dan juga untuk mesin diesel. Jadi oke, kalau misalnya bahan bakar untuk mesin apa mesin bensin, jadi konsumen akan mudah melihat oh ada Shell 92, yang oktan 92 atau mungkin yang oktan lebih tinggi lagi ada di Shell 95 gitu kan ya. Nah, misalkan kalau untuk yang apa untuk yang kendaraan diesel ya pasti mengisinya menggunakan Shell diesel gitu kan, nggak mungkin dia mengisi yang Shell 92 gitu kan. Oke, yang kedua, nama merek dan juga ada apa trademark ini tanda dagang ini secara hukum itu akan melindungi penjualan dan juga pemalsuan dari apa ciri-ciri produk gitu kan ya. Ya kalau misalkan ya kalau enggak nanti ya setiap pesaing akan meniru produk yang sudah berhasil. Jadi kan pasti setiap pesaing itu kan meniru market leader gitu kan ya. Seperti dulu ada contohnya ini contoh udah lama ya. Jadi misalnya seperti kayak kasus dulu ada Bluebird. Bluebird dulu kan memang pada saat itu kan di tahun 2005 2006 tuh merajai apa bisnis transportasi kan transportasi taksi di tanah air. Dan sempat itu tuh ada pesaing Bluebird itu sekarang sudah nggak ada ya udah mati. Itu namanya Presiden Taksi atau yang sering disingkat Prestasi. Dan prestasi ini mewarnai armadanya itu mirip sekali dengan warna taksi Bluebird. Jadi ini bahkan pengalaman pribadi saya juga tuh pernah karena di malam-malam saya mengira taksi yang saya stop itu adalah taksi Bluebird, tetapi ternyata yang saya stop itu adalah taksi apa tes taksinya prestasi atau presiden taksi dan itu ya akhirnya ya saya berpikiran ya udahlah saya naik tapi saya nggak full sampai tempat tujuan saya setengah setengah perjalanan setengah perjalanan saya turun kemudian saya coba cari taksi lain yang taksi Bluebird gitu. Oke, lalu yang ketiga, jadi merek ini juga memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen. Pasti ya perusahaan itu pasti menginginkan adanya apa konsumen yang loyal. Jadi ya pasti membangun loyalitas konsumen gitu kan ya. Jadi kan kalau seperti yang saya bilang kalau konsumen itu udah loyal ya berarti dia akan menjadi marketer buat kita kan. Dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman dia menggunakan produk ataupun jasa perusahaan gitu kan ya. Bahkan juga dia akan mereferensikan produk ataupun jasa perusahaan kita itu kepada konsumen lainnya gitu loh. Nah, lalu yang selanjutnya merek juga bisa membantu penjual mengelompokkan pasar ke dalam segmen-segmen yang berbeda-beda, ya kan? Ya misalkan kalau tadi seperti saya bilang, misalnya kan kalau tadi apa namanya seperti itu Pertamina kan dia punya BBM, salah seperti Pertalite, kemudian ada lagi apa Pertamax, kemudian Pertamax Turbo, kemudian juga ada lagi yang solar, biosolar atau mungkin juga apalagi Pertamina Dex gitu kan ya. Itu tujuannya apa? Supaya untuk membagi pasar atau melakukan segmentasi bahwa kalau ya memang kalau saya melayani pasar misalnya apa pasar untuk kendaraan-kendaraan misalnya diesel gitu ya, misalnya diesel-diesel yang diesel mesin diesel baru, ya Pertamina itu akan melayani dengan menggunakan misalnya Pertamina Dex gitu kan ya. Tetapi misalkan kalau untuk mesin diesel misalnya untuk yang mesin diesel yang lama atau mungkin seperti kayak apa untuk kendaraan-kendaraan umum truk gitu ya pasti mereka Pertamina akan melayani dengan menggunakan produk misalnya apa solar atau biosolar gitu kan ya.
gitu. Atau kecuali kalau misalkan nanti si konsumennya yang pemilik truk itu ingin mengisi dengan menggunakan misalnya Pertamina Dex, ya silahkan aja, itu kan nggak ada yang melarang gitu. Lalu selanjutnya, ya citra perusahaan itu dapat dibina dengan adanya nama yang baik, brand image gitu loh. Jadi ya pastinya kan kalau misalkan konsumen itu kan akan ya akan mencari menggunakan produk ataupun jasa yang memiliki yang memiliki citra yang baik, memiliki ya kan nggak mungkin aja misalkan kalau saya pakai kalau saya tadi ya seperti pengalaman saya menggunakan taksi atau taksi prestasi, ya kan di saat itu ya saya menghindari menggunakan pelayanan dari taksinya prestasi karena saya pernah punya pengalaman buruk gitu kan ya. Ya akhirnya ya saya hanya menggunakan taksi prestasi ini setengah perjalanan dan saya turun, kemudian saya lanjutkan lagi dengan menggunakan taksi Bluebird. Saya melakukan hal itu karena apa? Karena ya saya pernah punya pengalaman yang buruk gitu kan ya. Ya kan berbeda kalau misalkan misalnya saya menggunakan taksi Bluebird karena saya nggak nyaris pada saat itu dari pengalaman saya pada saat itu ya selama saya menggunakan Bluebird saya nggak pernah punya pengalaman yang buruk gitu kan ya. Pengalaman saya selalu baik-baik saja gitu. Oke, next. Oke, teman-teman nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan. Jadi kalau misalkan kalian bisa japri ke saya atau kalian bisa bisa tanyakan juga di kolom ketik di kolom komentar yang ada di bawah sini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi sampai mana kita sorry. Ini udah, there we go. Oke. Oke, next. Oh, sorry. Sebentar ada yang salah saya. Oke, sip. Nah, ini dia. Oke, kalau untuk bagi distributor ya pasti akan memudahkan untuk penanganan produknya gitu kan. Apalagi misalkan kalau distributor pun juga kan pasti dia punya konsumen itu adalah misalnya para retailer. Misalkan kalau saya menjual saya menjual produk misalnya untuk air mineral kemasan antara saya bisa membedakan mana yang aqua, mana yang air mineral, kemudian juga dengan fit gitu kan. Mungkin dari distributor yang sama saya misalnya dari pabrik saya dapetin misalnya aqua dengan fit gitu kan. Kemudian juga dari tempat lain saya juga dapetin misalnya mineral, mungkin saya juga dapetin lagi misalnya RON 88. Itu kan jadi saya bisa bisa membedakan mudah gitu mana yang aqua, mana yang fit, mana yang RON 88 karena sudah dilihat dari logonya, dilihat dari kemasannya gitu kan ya. Kemudian juga pasti akan memudahkan juga saya untuk mengidentifikasi pendistribusian produknya. Ya kan, bagaimana saya mendistribusikan fit ini kemana gitu kan. Kemudian kalau aqua ini larinya kemana, walaupun misalnya terkadang misalnya antara aqua, fit, dan juga misalnya dari mineral itu saya ditujukan misalnya ke warung yang sama gitu kan ya. Tapi terkadang juga mungkin ada beberapa warung yang mungkin yang ambil beberapa produk yang harganya masih di bawah aqua, misalnya seperti fit atau mungkin juga kayak RON 88 gitu. Ya. Kemudian juga untuk konsumen, ya konsumen pasti ya bisa membedakan mana yang air misalnya katakanlah air mineral yang memang benar-benar kualitasnya bagus dengan misalnya air mineral yang biasa-biasa aja kualitasnya gitu kan ya. Ya kan kita juga bisa membedakan mana sih yang yang produk yang bagus ya kan. Saya katakanlah misalnya mana sih kalau misalkan kalian ingin gampangnya gini, misalkan kalau kalian ingin membeli gula gitu, apakah kalian akan membeli gula curah atau membeli gulaku gitu kan, gula dengan brand gulaku, atau mungkin kalian kalau misalnya mau beli minyak goreng
Apakah kalian membeli minyak goreng yang ada brandnya, let's say katakan salah ya apa Bimoli atau mungkin Kunci Mas atau mungkin Simas atau mungkin beberapa merek yang lain, atau mungkin membeli minyak goreng curah gitu. Misalnya goreng curah ya, ya yang maksudnya yang nggak ada labelnya, yang nggak ada mereknya gitu kan. Mana yang kalian akan beli gitu kan ya. Nah, kemudian juga dengan adanya beberapa brand tertentu ya pasti ya konsumen akan mengaitkannya dengan apa? Dengan status dan prestisnya. Misalkan kalau kalian pernah dengar namanya apa? Brand Supreme ya kan? Ya kan itu brand mahal gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kalau kalian menggunakan apa? Kalau kalian menggunakan kaos kaos oblong, misalnya kaos oblong warna putih gitu ya, kalian tulis kalian labelin logo Supreme. Ya kan ya terlihat bahwa kayaknya kalian tuh apa namanya punya prestis yang lebih dibandingkan. Karena apa? Karena prestis apa? Karena Supreme itu dianggap sebagai merek apa brand yang mahal gitu, brand dengan high class gitu kan. Tapi misalkan kalau kalian punya apa namanya kaos juga mungkin kaos warna putih gitu yang masih bagus putihnya masih putihnya putih bersih gitu ya, dan kalian salah tulis brand di sebelah kanan misalnya apa Hugo Boss atau mungkin logonya Polo gitu kan, pasti akan terlihat berbeda gitu. Karena apa ya? Karena dikaitkan dengan status dan juga prestisnya gitu kan, akan berbeda gitu. Misalkan kalian, let's say katakanlah misalnya kalian misalkan kalian punya usaha, kalian let's say kalian bikin kaos, kemudian kalian kasih tulisan Supreme dan kalian jual mahal, yaitu orang akan memakluminya. Karena apa? Karena ya ada logo Supreme yang sebenarnya ya ada statusnya dan juga ada prestisnya yang memang lebih dibandingkan brand-brand lainnya gitu. Oke, next. What do we have here? Oke, kita lihat sini apa itu yang dimaksud dengan product mix. Jadi kalau menurut Philip Kotler ini, jadi product mix itu merupakan kumpulan dari semua product lines dan juga unit produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli, gitu kan ya. Nah, jadi apa namanya bauran produk itu memiliki ada yang namanya apa lebar dari bauran produk, ada apa lebar width-nya, gitu kan. Jadi lebar bauran produk itu mengacu kepada berapa banyak jenis produk lines yang ada pada sebuah perusahaan. Jadi contohnya salah seperti ini, kayak Indofood. Gampang Indofood itu kan ada produk lines, ada mie instan, Indominya, kemudian ada minyak gorengnya gitu kan ya. Ada tepung terigunya dan juga ada minuman-minumannya gitu kan. Berarti ini lebar dari produk mix itu ada ada 4 gitu loh. Ya kan ada mie instan, minyak goreng, tepung terigu, kemudian juga ada minuman gitu loh. Kemudian juga ada panjang dari bauran produk gitu kan ya. Panjang dari bauran produk itu mengacu pada jumlah item produk dalam bauran produk suatu perusahaan. Jadi ini mengacu pada jumlah item produknya yang ada pada bauran produknya. Misalnya gini, perusahaan itu memiliki 2 product lines dan memiliki 3 cabang untuk setiap lininya. Berarti panjang bauran produk itu adalah 6 gitu kan. Jadi karena ada 2 product lines dan masing-masing produk lines punya 3 cabang. Jadi total itu adalah 6 panjang bauran produk gitu loh. Nah, misalkan kita lihat di sini, misalnya untuk produk lain yang pertama, misalnya seperti apa? Kayak sabun mandinya itu ada Dove, Lifebuoy, kemudian juga Lux gitu kan ya. Lalu untuk produk lain yang kedua itu ada minumannya misalnya apa? Ada Lipton, kemudian juga ada Buah Vita dan juga ada Sariwangi gitu kan ya. Oke, perhatikan ya. Berarti totalnya tuh ada 6 gitu kan ya. Kemudian kedalaman dari bauran produk. Jadi kedalaman dari bauran produk itu mengacu kepada jumlah atau berapa banyak varian yang ditawarkan untuk setiap produk dalam lini suatu perusahaan. Jadi misalkan gini, perusahaan ini punya 2 produk lines. Jadi dan setiap dan untuk setiap lininya itu mempunyai panjangnya 3. Masing-masing mempunyai 2 varian yang berbeda-beda. Berarti kedalaman itu adalah 12 gitu kan ya. Misalnya kayak tadi Lifebuoy itu jadi ada sabun cairnya, ada sabun batangnya gitu kan ya. Lux juga sama, ada Lux cair, kemudian sabun Lux yang batangan.
Dove juga sama, ada sabun cair, ada sabun batangnya. Kemudian untuk apa? Untuk Lipton, itu Lipton tuh ada yang Lipton apa yang teh celup maupun juga yang apa namanya untuk yang dalam kemasan apa kemasan botol gitu, kemasan Tetra Pak ya kalau nggak salah. Kemudian buah vita juga ada yang buah vita kotak dan juga ada yang buah vita dalam bentuk botol gitu kan. Kemudian juga sari wangi. Sari wangi itu ada yang misalnya untuk yang teh celup, kemudian juga ada sari wangi itu dalam bentuk apa? Teh apa dalam bentuk apa kemasannya itu Tetra Pak ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi total semua itu ada 12 gitu kan ya kedalamannya itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Sebentar nih saya kecilin dulu. Ini produk dan juga produk mix merupakan suatu kesatuan. Jadi di mana produk lines dan merupakan bagian dari produk mix gitu loh. Jadi kalau menurut Kotler dan Keller ini pengertian daripada produk lines itu merupakan kelompok produk di dalam kelas produk yang berkaitan erat karena mempunyai fungsi yang serupa. Jadi dipasarkan melalui gerai atau distribution channel yang sama atau dalam kisaran harga tertentu dan juga dijual kepada kelompok pelanggan yang sama. Contohnya apa? Misalnya kayak Indofood itu yang perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, ya dia jualnya ada mie instan, minyak goreng, kemudian tepung terigu, dan misalnya minuman itu yang disebut dengan product lines gitu kan ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini konsistensi daripada bauran produk. Jadi produk lines juga itu perlu apa namanya perlu dijaga konsistensinya gitu loh. Misalnya seperti kayak apa merek Nike. Merek Nike itu tetap menjaga konsistensinya dalam hal apa? Di produksinya itu untuk memproduksi apa namanya produk-produk yang berhubungan dengan olahraga gitu kan ya. Jadi sifatnya sporty. Jadi misalnya sepatunya sepatu olahraga ya sepatunya sepatu apa sepatu olahraga seperti Nike seperti ini bentuknya ya, sebelah kiri kan. Jadi dia tidak akan membuat misalnya sepatu yang mungkin jenisnya pantofel dengan brand Nike gitu kan tuh agak nggak mungkin gitu loh. Kemudian juga misalnya untuk tas, ya tasnya tas ransel, tasnya ya sifat ya terlihat sporty gitu loh. Kemudian juga misalnya untuk produk-produk olahraga yang lainnya, misalnya seperti bola basket gitu kan ya. Kemudian juga yang penting untuk pakaiannya gitu kan juga dengan brand Nike gitu loh. Oke, nah kemudian bauran produk ini sangat memudahkan perusahaan dalam menentukan produk strateginya dan juga memudahkan perusahaan dalam meningkatkan bisnisnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, jadi perusahaan itu dapat menambah produk lainnya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, gitu kan ya. Kalau tadi misalkan kayak tadi apa Nike, ya kan, ya selain misalnya selain dari apa sepatu olahraga, ya kan tasnya seperti ini, sporty, kemudian juga misalnya apa, misalnya untuk swimsuitnya juga kan dia ada swimsuitnya gitu kan, bahkan juga swimsuitnya mungkin apa yang sifat apa ya yang ada yang hijabnya gitu kan yang tertutup semuanya gitu kan itu untuk apa untuk menjangkau konsumen yang lebih luas gitu loh. Kemudian juga misalnya apa tadi produk lainnya tadi misalnya seperti kayak kita lihat di sini misalnya tadi apa seperti kayak tadi lip apa minuman misalnya kalau tadi seperti ada apa ada di ini Unilever ya. Jadi ada Lipton, ada buah vita, ada sari wangi gitu kan juga kemudian juga di apa di Unilever juga dia misalnya punya apa kecap gitu ya kecap bango. Jadi dia tujuan apa supaya dia bisa menambah apa tujuannya adalah untuk misalnya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas gitu kan ya. Menambah jumlah konsumen gitu. Lalu yang kedua, perusahaan dapat memperpanjang produk lensa yang sudah ada agar lebih lengkap, jadi supaya lebih lengkap produk-produknya gitu kan. Ya tadi soal tadi seperti apa Indofood ya ada juga apa kecapnya, kecap apa kecap bango gitu kan. Kemudian juga yang ketiga, perusahaan itu dapat menambah varian setiap produknya sehingga dapat memperdalam bauran produk. Jadi misalnya tadi apa seperti tadi Lipton, ya kan Lipton itu juga selain dari apa teh celupnya juga dia ada lagi apa juga ada misalnya dalam kemasan apa kemasan yang ready to drink. Kemudian juga misalnya buah vita, ya kan ya buah vita juga seperti itu kan juga ada apa yang kemasan Tetra Pak.
maupun juga saya kemasan Tetra Pak yang mungkin yang apa varian apa kemasan yang berbeda-beda, ya seperti itu. Kemudian juga misalnya apa lagi, misalnya tadi seperti kayak kecap, ya kan kecap ABC, kecap Bango gitu kan ya, ya jadi yang mungkin dalam bentuk botol, kemudian juga mungkin dalam bentuk apa kemasan refill gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kemudian juga perusahaan dapat mengurangi atau menambah produk lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan daya saing perusahaan, gitu kan? Ya seperti kayak misalnya apa? Jadi seperti Wings Food, dia selain dari punya mie sedap, dia juga punya apa namanya produk kecap sedap gitu kan ya. Ya kan, dia seperti itu. Jadi dia menambah lini produknya karena dia melihat adanya adanya opportunities di pasar dan juga dia mempunyai kemampuan gitu kan gitu. Nah kemudian juga misalnya apa lagi yang lainnya, beberapa juga dari lainnya misalnya seperti saya lihat itu misalnya seperti produk-produk otomotif ya pada saat di awalnya itu kan misalnya seperti kayak Toyota, dia menambah produk lain saya itu misalnya ya untuk yang dari ya kan dia itu masuk pada pasar LCGC kan, low cost green car gitu kan ya. Jadi untuk membawa kendaraan-kendaraan yang dengan cc yang lebih rendah, yang lebih hemat bahan bakar gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi itu tujuannya apa ya? Tujuannya ya mereka menyesuaikan mereka melihat adanya pasar dan juga menyesuaikan dengan kemampuan dari dirinya sendiri, kemampuan dari perusahaan gitu kan ya. Oke, next. Oke, kalau kita lihat sini beberapa strategi untuk produk-produk untuk memperluas pasar ya, atau strategi yang terkait dengan merek-merek produk ya. Melakukan perluasan lini, line extension atau mungkin perluasan merek, brand extension gitu kan ya. Menggunakan strategi multi brand ya kan, kemudian juga meluncurkan merek baru atau juga menggunakan merek bersama gitu. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Oke, kita lihat di sini sebentar. Oke, perluasan lini produk. Jadi strategi pengembangan produk ini menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan tambahan variasi. Ya, seperti rasa baru, warna, ukuran kemasan yang berbeda. Jadi pada suatu kategori produk dengan nama atau dengan brand yang sama. Contohnya apa? Misalkan kayak Lifebuoy sabun mandi. Dia punya kemasan kemasan sabun cair, maupun juga misalnya untuk yang kemasan dan menggunakan jenis sabun batang gitu kan, Lifebuoy. Kemudian juga untuk perluasan merek, misalkan kayak di brand extension. Jadi penggunaan mereka sudah ada pada produk yang baru. Jadi perusahaan itu menggunakan merek yang sudah ada untuk produk yang baru, di mana produk ini memiliki kategori yang berbeda dengan merek yang digunakan sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya seperti Pepsodent. Itu kan untuk pasta gigi, tapi Pepsodent ini juga digunakan sebagai brand yang digunakan untuk produk sikat gigi. Kemudian juga misalnya untuk mouthwash, untuk obat kumur gitu ya, yang menggunakan juga nama Pepsodent gitu loh. Oke, next strategi multi brand. Jadi misalnya seperti kayak Unilever. Jadi punya 3 macam brand untuk kategori sabun mandi, yaitu ya Lux, Lifebuoy maupun juga Dove gitu kan ya. ada Lux ya kan. Ada Lux, misalnya Lux itu kemasan sabun cair maupun sabun batang, Lifebuoy juga sama, dan demikian juga dengan Dove gitu kan ya. Oke, untuk merek baru. Jadi kalau menurut Philip Kotler, jadi strategi perusahaan itu meluncurkan produk dalam satu kategori baru, tetapi perusahaan tidak mungkin menggunakan merek yang sudah ada, lalu menggunakan brand yang baru. Contohnya apa? Misalnya seperti kayak Coca-Cola, itu dia memproduksi minuman bersoda yang dengan rasa buah-buahan yang diberi nama Fanta, ya kan? Kemudian merek Fresh Tea, jadi itu untuk produk baru minuman teh yang dalam kemasan botol, jadi yang siapa tahu ready to drink (RTD) dengan adanya aroma bunga melati gitu kan ya. Nah, itu merupakan semua Coca-Cola
produksi dari Coca-Cola. Jadi misalnya Coca-Cola, ada Sprite, dan juga kalau ada Fanta, gitu kan. Jadi kan Coca-Cola tetap dipertahankan dengan minuman yang dengan aroma cola gitu kan. Sedangkan kalau misalkan Sprite, Fanta, yaitu dia beda lagi. Ya, misalnya ada aroma buah-buahannya gitu kan ya. Dan itu Fanta, ada Fanta orange, ada Fanta strawberry, ada Fanta Fanta yang berbeda-beda. Gitu. Nah, tetapi misalkan kalau kalau misalnya PT Coca-Cola itu ingin meluncurkan produk untuk yang produk minuman teh dalam kemasan, ya Coca-Cola akan menggunakan brand yang berbeda, yaitu brandnya Fresh Tea gitu kan. Supaya supaya konsumen tidak bingung. Loh, kalau saya mau minum teh, ya kan saya pasti saya belinya Fresh Tea, saya nggak akan beli Coca-Cola. Biasanya nanti konsumen membeli produk Coca-Cola, tapi yang dicoba itu pas dicoba kok ternyata kok minuman teh, misalnya tea, misalnya ada Coca-Cola rasa teh gitu. Itu kan agak-agak membingungkan gitu kan ya. Ya kan kalau Sprite, Fanta itu kan udah jelas itu kan pasarnya dulu kepada mereka yang suka dengan minuman soda yang dicampur dengan aroma dengan rasa buah gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang salah fresh tea ya berarti beda lagi nih. Ini itu untuk mereka yang menyukai minuman teh, ya kan? Yang ditambah dengan salah aroma bunga melati gitu loh. Oke, next. Nah, kemudian juga penggunaan merek bersama ini yang cukup asik juga ya. Dan nanti kita akan bahas beberapa penjelasan tambahannya. Jadi ada dua brand itu yang dua brand merek ini sama-sama mereka terkenal. Contohnya misalkan seperti kayak Oreo, ya kan Oreo dan Walls juga sama-sama terkenal. Mereka meluncurkan brand yang sama misalnya Oreo Walls gitu kan atau Walls rasa Oreo gitu kan ya. Kemudian juga antara Danone dengan Aqua, juga kan Danone itu kan merek dari luar negeri dari Prancis yang dia dia itu masuk ke pasar Indonesia dengan membeli sahamnya Aqua gitu loh. Oke, kita lihat di sini ada beberapa lagi tambahan yang lainnya. Saya sudah rangkumkan sebentar, saya kasih ke kalian. Here we go. Oke, saya coba jelasin ke kalian apa sih sebenarnya keuntungan dari co-branding itu. Ini yang saya ambil dari koran Sindo Weekend itu edisi September ya. Jadi yang pertama pastinya mendongkrak penjualan. Jadi dia menggandeng merek-merek lain, ya perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan. Apalagi misalnya merek yang diajak kerjasama itu merupakan merek yang setara atau bahkan brand yang lebih kuat. Contohnya misalnya apa seperti kayak Microsoft ya dengan Intel gitu ya. Kemudian kerjasama antara Telkom dengan Nokia gitu kan. Lalu yang kedua itu kesempatan untuk memasuki pasar yang baru, ya kan? Ya dengan menggandeng perusahaan yang menguasai segmen pasar yang belum pernah dilayani sebelumnya, makanya dengan adanya co-branding ini akan lebih mudah untuk masuk ke pasar yang baru gitu kan. Misalnya seperti kayak Microsoft yang memang dia fokusnya kepada software, pada aplikasi perangkat lunak aplikasi gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau Intel ini kan fokusnya pada hardware-nya. Nah, jadi Microsoft itu bisa masuk ke pasar mereka yang sebagai pasar mereka yang fokus di hardware di situ kan. Ya demikian juga dengan Telkom. Telkom itu kan sebagai service provider yang berbeda dengan Nokia. Nokia itu adalah yang mereka adalah pabrikannya gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, menawarkan additional benefits. Strategi ini dapat memberikan benefit tambahan bagi konsumen, misalnya berupa misalnya paket penawaran yang lebih menarik, ada bonus tambahan, kemudian juga penawaran mungkin berupa kemudahan pembayaran dari bank ataupun juga beberapa kemudahan lainnya, benefit lainnya gitu loh. Oke, nah kemudian juga kita juga dapat kita juga dapat meminimize investasi. Jadi dalam strategi pengembangan usaha supaya kita bisa masuk pasar baru ya strateginya bisa menghemat biaya gitu kan ya. Ya kan karena apa? Karena kita ya cukup misalnya kerjasama dengan perusahaan yang memiliki brand yang sama-sama kuat atau mungkin bahkan brand yang lebih kuat di pasar mungkin yang lebih besar gitu kan ya. Lalu yang kelima, gitu kita bisa meminimize risiko.
ya pasti kita dapat mengurangi risiko kegagalan dong. Misalkan ternyata kerjasama itu tidak menghasilkan memberikan hasil yang diharapkan gitu kan ya, kita bisa meminimasi risiko gitu kan ya. Karena investasi yang kita tanamkan itu tidak terlalu besar. Misalnya kita nggak perlu bangun pabrik, kita nggak perlu misalnya kita nggak perlu bangun pabrik baru. Kalau misalnya kita bangun pabrik baru ya kita harus buka lahan gitu kan ya, kita harus invest orangnya di situ ya kan, harus invest misalnya peralatan-peralatan pabriknya. Nah, itu kan yang pastinya investasinya kan jauh lebih besar gitu kan ya. Dibandingkan kalau misalkan kita hanya sekedar bandingkan kalau kita co-branding gitu kan. Lalu yang keenam, kita mengkomunikasikan kualitas produk. Jadi dengan ada strategi ini ya konsumen akan lebih cepat mengetahui kualitas dari produknya, lebih tertarik dan juga akan lebih mudah percaya gitu kan ya. Oke, contohnya misalnya kita lihat sini beberapa yang sudah mungkin kalian pernah tahu ya, misalnya seperti ini. Beberapa contoh co-branding misalnya antara Citato dengan Indomie goreng. Jadi sebelum Oreo Supreme naik daun ya Citato Indomie goreng itu sebenarnya sudah merajai pasar snack gitu kan ya. Jadi hasil kolaborasi dua perusahaan yang bertolak belakang ini ya bisa dibilang cukup sukses gitu kan. Mungkin kalian pernah lihat ya bahkan kalian mungkin pernah mencobanya kan. Kalian makan Citato tapi bumbunya terasa seperti bumbu mie goreng gitu kan, Indomie goreng gitu loh. Nah, ini cukup sukses gitu loh. Lalu selanjutnya ada lagi. Ini Garuda Indonesia dengan Citylink, walaupun sebenarnya Citylink anak perusahaan Garuda, tetapi ini kan mereka melayani pasar yang berbeda kan. Kalau Garuda Indonesia kan sebagai full service airlines, sedangkan kalau Citylink sebagai low cost carrier kan gitu loh. Nah, jadi di tahun 2018 tanggal 10 September ini ya Garuda dan Citylink ini menaikkan kerjasama strategis yang meliputi pengembangan jaringan penerbangan, pemanfaatan distribution channel yang dimiliki oleh kedua perusahaan gitu kan. Jadi ada 3 sinergi strategis, yaitu pengembangan itu untuk pengembangan penerbangan komersial gitu kan ya. Nah, oke, next. Lalu yang ketiga, ini seperti tadi saya pernah ceritakan ya, ini brand Supreme. Brand Supreme ini sebagai salah satu brand yang high class gitu kan ya. Jadi kolaborasi ini ya seperti viral juga gitu kan. Jadi ada produk makanan Oreo dengan Supreme gitu loh. Kalau misalkan kalian pernah lihat kalau Oreo itu kan biasanya produknya itu kan warnanya hitam gitu kan, isinya mungkin baru warna putih ya, misalnya kalau kayak vanilla warna putih atau mungkin ada isi varian isinya misalnya yang keju atau yang yang lainnya. Nah, tetapi sekarang ini kalau Oreo ini warnanya merah gitu loh. Ya kan? Jadi ini merupakan kolaborasi dengan Supreme. Jadi kok ya kedua perusahaan ini ya menghasilkan produk yang benar-benar sangat terbatas gitu loh. Jadi harganya juga tinggi banget, lumayan ya bisa namanya gitu tinggi banget gitu kan. Ya karena karena ya Supreme ini merupakan brand kelas atas yang memang populer gitu kan. Ya harganya juga beda gitu kan ya. Oke, kemudian yang next ini adalah Hugo Boss dengan Porsche. Jadi brand fashion dari Jerman itu ya Hugo Boss itu bersinergi kembali dengan dunia otomotif yaitu Porsche. Jadi Porsche ini merupakan brand asal Italia. Jadi kedua brand ini memiliki visi yang sama gitu loh, yaitu dalam mendukung gaya hidup pria termasuk dalam hal otomotif dan fashion gitu kan. Kolaborasi keduanya itu diresmikan di tanggal 8 November 2018. Jadi kedua ini akan mendukung tim Porsche di ajang Formula E. Jadi setiap peserta akan menggunakan setelan balap buatan Hugo Boss. Namun Hugo Boss juga akan membuat serangkaian koleksi kapsul dari kolaborasi ini. Jadi koleksi ini diproduksi dengan jumlah yang sangat terbatas dan dijual dalam jumlah waktu tertentu mulai dari bulan Maret 2018. Jadi benar-benar limited edition dan pasti harganya ya harganya nggak murah gitu kan ya. Oke, kemudian nanti saya bahas lagi deh ini ya. Mungkin teman-teman masih ingat dengan gambar-gambar seperti ini. Apa sih terjadi pada saat itu? Ini pada saat gelombang kedua gelombang kedua COVID-19 merebak, dan setelah itu kan produk susu beruangnya diserbu oleh masyarakat gitu kan, karena
produk ini dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh, maksudnya dapat menangkal virus COVID-19 gitu loh. Mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi nanti. Oke, kita kembali lagi ke sini nih. Here we go. So, kita lihat di sini bagaimana sih perusahaan itu bisa membangun atribut yang orientasinya kepada pelanggan gitu. Jadi ada 6 atribut. Fisik. Jadi merek yang ingin mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelanggan itu harus mempunyai daya tarik fisik. Jadi yang membuatnya terlihat unik. Jadi pasti dilihat dari mana, dari kemasannya, kemasan produknya, dari produk itu sendiri gitu kan ya. Ya kemudian juga pastinya yang dilihat juga selain itu dari logonya gitu kan, logo dari desain yang bagus dan juga tagline-nya gitu loh. Kalau yang kedua, intellectuality. Jadi merek dengan intelektualitas yang kuat itu biasanya inovatif dan mempunyai kemampuan untuk meluncurkan produk atau jasa yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh pesaing atau bahkan juga oleh pelanggan sendiri gitu loh. Jadi ini merek itu mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Contohnya misalnya seperti Apple gitu kan. Apple itu ya pasti Apple pada saat di awal meluncurkan iPod itu sebenarnya almarhum Steve Jobs itu kan sangat terinspirasi oleh produknya Sony, terutama Sony Walkman kan. Sony Walkman pada saat itu kan memang benar-benar masih yang menggunakan pita kaset pita gitu kan ya. Ya kan kemudian justru malah si almarhum Steve Jobs itu terinspirasi dari situ. Bagaimana kalau misalkan saya membuat alat atau alat seperti Sony Walkman tapi bentuknya kecil gitu kan, dan itu dari bentuk kecil itu dia bisa menampung ribuan ribuan lagu gitu kan ya. Nah makanya dibuatlah muncul-muncullah namanya iPod gitu kan ya. Dan itu peluncuran itu kan terbilang sangat sukses, dan bahkan juga pada saat itu malah bisa dibilang sebenarnya Sony juga sudah merancang produk yang kurang lebih sama, tetapi sangat telat. Karena apa? Karena pada saat itu di divisi Sony itu di internal Sony itu memang inovasi itu masih tidak bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Berbeda dengan misalkan kayak di Apple gitu kan ya. Oke, next. Yang ketiga, sociability. Merek dengan sosialitas yang kuat itu tidak akan pernah takut untuk melakukan percakapan dengan konsumen gitu kan ya. Ya mereka mendengarkan, mereka menjawab pertanyaan, dan juga mereka menjawab pertanyaan, juga bahkan mendengarkan keluhan pelanggan. Tidak hanya sekedar mendengar keluhan pelanggan, tapi juga mereka memberikan respon gitu kan ya. Itu. Lalu yang keempat, emosional. Jadi merek yang membangkitkan emosi ini dapat mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Merek yang berhubungan dengan pelanggan dengan pesan-pesan yang inspiratif dan juga terkadang menampilkan rasa humoris gitu kan ya. Jadi ada sisi emosionalnya. Kemudian juga personality. Jadi merek dengan kepribadian yang kuat itu harus tahu persis apa yang mereka dukung gitu kan. Misalnya seperti kayak Hugo Boss itu berarti merek cowok. Berarti kan ya mereka harus support dengan segala hal yang berbau cowok gitu kan. Misalnya Hugo Boss, misalnya branding tadi sebut dengan dengan Porsche. Porsche itu kan namanya udah jelas brand adalah brand yang sifatnya kelaki-lakian banget gitu kan ya. Jadi supaya apa? Jadi pada saat misalkan co-branding itu memang dia harus sejalan. Jadi visi itu harus sama gitu loh. Ya kan? Kemudian juga di sisi lain merek juga tidak takut untuk menunjukkan kekurangan mereka dan juga bertanggung jawab penuh terhadap tindakan-tindakan mereka gitu kan ya. Oke, jadi ini lebih kepada personality-nya. Kemudian juga moralitas. Jadi merek dengan moralitas yang kuat didorong oleh nilai-nilai value, kemudian juga keputusan bisnis dengan pertimbangan yang etis, merek yang dapat menepati janji, meskipun pelanggan tuh nggak bisa memantaunya. Jadi ya ini balik lagi kepada misalkan kayak contoh salah satu artis ya, salah satu artis ya, saya nggak perlu sebutin siapa, artis yang dengan inisial SJ yang karena kasus tertentu ya akhirnya kan yang kasusnya dianggap sebagai kasus yang yang bisa dibilang sangat bertentangan dengan moralitas.
Ya kan akhirnya apa? Jadi akhirnya kan ya namanya kan merosot, jadi namanya kan dipersepsi negatif oleh konsumen gitu kan, oleh masyarakat gitu kan ya. Ya makanya itu balik lagi kepada moralitas. Jadi ya ini brand itu juga harus memiliki sifat seperti hal seperti manusia. Jadi dia tidak boleh melawan apa etika gitu kan. Dia juga harus punya kepribadian, dia juga harus punya sisi emosional gitu ya, harus punya sisi bahkan sisi empati. Dia juga harus bisa apa bergaul dengan apa dengan masyarakat, dengan konsumen yang dilayaninya gitu kan ya. Nah, ini seperti ini gitu loh. Kemudian juga brand equity. Apa itu brand equity? Brand equity adalah seperangkat aset dan juga liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, terkait juga dengan nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi value yang diberikan oleh produk ataupun jasa, baik itu perusahaan maupun juga itu pelanggan. Ada jadi apa namanya brand equity itu dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama adalah brand awareness, kesadaran merek. Jadi menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa brand merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Itu brand awareness. Kemudian yang kedua adalah brand association. Jadi mencerminkan pencitraan sebuah merek terhadap suatu kesan tertentu. Dalam kaitannya dengan kebiasaan. Jadi ada yang mengenai habits, ada lifestyle, kemudian juga ada manfaat, kemudian juga atribut produk, kemudian juga ya mengenai harga, kemudian persaingnya siapa, dan juga beberapa hal-hal yang lain gitu loh. Next, kemudian juga perceived quality. Apa itu perceived quality? Jadi persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk ataupun jasa layanan yang berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Lalu yang keempat, loyalty, brand loyalty. Mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan suatu brand atau suatu brand tertentu gitu kan. Kemudian juga ada lagi aset merek lainnya. Oke, teman-teman ini saya coba tambahkan juga ada beberapa yang lain yang perlu saya sampaikan tadi yang terkait ini. Mungkin teman-teman masih ingat ya gambar di sini ya. Ini kejadian di salah satu modern market di mana konsumen itu berebutan untuk mendapatkan susu beruang atau bear brand. Jadi ini ada persepsi di masyarakat bahwa bahkan mungkin sebuah mitos gitu bahwa susu beruang itu merupakan susu kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakit yang dapat menangkal virus COVID-19. Kira-kira benar nggak sih persepsi atau mitos ini? Ini yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ahli gizi. Sebenarnya kandungan susu beruang itu sama aja seperti dengan kandungan susu yang lainnya gitu loh. Ini merupakan kehebatan dari branding gitu loh. Branding is about perception gitu loh. And branding is about building perception. Jadi branding itu mengenai masalah persepsi. Dan branding itu kan merupakan juga bagaimana kita bisa membangun persepsi di mata konsumen gitu kan ya. Oke. Nah, kira-kira kalau saya tanya lagi benar nggak sih persepsi atau mitos ini ya memang enggak, beda, bukan enggak gitu ya. Tetapi masalah adalah begini, karena susu bear brand itu sudah dikenal lebih dari 100 tahun yang lalu gitu loh. Jadi kalau misalkan ya penjelasan dari para ahli gizi yang cuma menjelaskan sekali, 2 kali tuh yang nggak akan bisa mematahkan persepsi ini. Ya kan, sama aja misalkan seperti kayak apa mitos ya di di kalangan perokok bahwa kalau Jisamsu itu merupakan rokok kretek yang bisa menjadi obat batuk. Bisa kalau batuk ya kita coba produk Jisamsu aja karena pasti batuknya sembuh gitu kan. Itu seperti itu merupakan mitos yang beredar di kalangan para perokok gitu loh. Gitu. Nah, jadi brand is about perception gitu kan. Jadi bahwa kalau tadi yang pertama adalah rokok Jisamsu yang merupakan obat batuk gitu kan. Kemudian juga yang kedua itu adalah susu bear brand itu bisa menangkal virus COVID-19 sebenarnya merupakan lebih kepada sifatnya mitos atau persepsi gitu kan ya. Oke, kemudian juga kita lihat sini sebenarnya setiap orang merupakan brand. Jadi kayak saya Irwin sebelum merupakan sebuah brand gitu loh. Bagaimana saya bisa jadi apa yang
Jadi orang akan mengingatkan saya misalnya dengan apa? Oh, saya sebagai seorang akademisi, bahkan juga ada beberapa teman-teman saya manggil saya Pak Dosen gitu kan ya. Walaupun yang manggil itu bukan misalnya bukan seorang akademisi, mungkin dia orang ya, apa ya mungkin bisa bahkan tetangga atau mungkin juga apa namanya teman ya teman main gitu kan ya, teman apa ya teman sama-sama nongkrong pada saat itu. Ya jadi jadi terkadang tuh orang juga sudah apa namanya sudah saya tuh punya persepsi saya sebagai seorang dosen. Walaupun pada saat itu saya masih kerja di perusahaan, saya masih sebagai seorang praktisi gitu kan ya. Nah, dari situ juga kita bisa belajar bahwa kayak kasusnya SJ ini mungkin nanti artis ya, selebriti ya, saya nggak perlu jelasin siapa orangnya, tapi kalian semua pasti sudah tahu. Jadi ya SJ ini memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana sih kita bisa menjaga sebuah brand alias menjaga nama baik kita gitu loh. Ya kan karena kasus tertentu ya kan bahkan juga pada saat pada saat SJ ini keluar dari dari tahanan ya beliau ini disambut bak seperti khas ya seperti kayak seorang seperti benar-benar selebriti dan itu yang diprotes oleh para netizen gitu kan ya. Oke, jadi kita bisa melihat dari situ bahwa sebenarnya ya nama kita itu sebenarnya juga sebuah brand gitu loh. Kalian itu adalah sebuah brand gitu kan ya. Ya kan misalkan kalau misalkan nama Bambang itu kalau saya mengingat nama Bambang itu apa yang muncul di benak saya, oh Bambang itu misalnya seorang pengusaha gitu kan ya, seorang pengusaha startup, dia baru mulai usaha startupnya sembari kuliah, sembari memulai usaha startup dan misalnya dengan teman-temannya gitu kan, misalnya dia mencoba misalnya menjadi sebagai seorang social entrepreneur. Nah itu kan jadi itu yang ada di benak saya, mungkin bahkan juga di benak teman-teman yang lain gitu kan ya, gitu. Jadi itu tetap kita sebagai pribadi, sebagai person itu ya kita punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik kita gitu loh. Jadi kemudian juga brand itu tidak berlaku hanya untuk perusahaan tapi juga kota, misalnya seperti kayak New York itu sudah terkenal itu kan sebagai is a city brand gitu kan. Soalnya kayak Singapura ya kan, kemudian juga Malaysia kan juga ada mulai kan sekarang ya. Ya kan kemudian juga misalnya seperti kayak lembaga non profit seperti Greenpeace, kemudian juga misalnya kayak grup musik misalnya seperti The Beatles atau mungkin grup musik yang lain ya kan yang mungkin kalau sebut siapa beberapa yang legendaris gitu kan ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait mengenai brand tersebut ya. Jadi yang pertama adalah mengenai trust. Trust is the heart of the brand. Jadi bagaimana kalian bisa membangun trust gitu loh. Terutama misalkan kalau kalian sebagai seorang pribadi yang kalian ingin membangun sebuah trust gitu. Misalkan saya ini sebagai seorang dosen, bagaimana saya bisa membangun trust di mata teman-teman saya sesama dosen, bagaimana saya bisa membangun trust di mata atasan saya, misalnya di mata Pak Rektor, di mata Ibu Dekan, Bapak Ibu Dekan, atau mungkin bahkan di mata dirijennya, Dirijen Dikti, atau mungkin di mata Pak Menteri sekalian gitu kan. Bagaimana saya bisa membangun trust saya, nama baik saya di mata mereka semuanya gitu kan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, strong brand itu adalah fragile brand. Nanti saya akan jelaskan gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki nama yang sudah rusak itu bukan pekerjaan yang gampang gitu loh. Ya kan misalkan kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita membangun brand kan mungkin butuh waktu bertahun-tahun gitu. Tapi bagaimana kita bisa merusak nama baik kita, brand kita itu hanya butuh waktu mungkin nggak sampai semalam gitu kan ya. Apalagi dengan kondisi seperti kayak saat ini mungkin yang sudah berita-berita viral gitu kan, misalnya banyak berita viral yang akhirnya misalnya nama orang bahkan mungkin nama institusi itu jadi jatuh gitu kan ya. Oke, yang pertama, trust is the heart of a brand. Jadi jantung sebuah brand itu adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan apa? Dari siapa? Kepercayaan dari konsumen terhadap brandnya, berarti kepercayaan orang lain terhadap kita, kepercayaan para stakeholder, misalnya teman-teman sesama dosen, mungkin Pak Dekan, Ibu Dekan, atau mungkin juga Pak Rektor kepada saya, bagaimana saya bisa membangun dan menjaga kepercayaan dari Pak Dirjen, itu mungkin bahkan Pak Menteri kepada saya, gitu kan, itu merupakan jantung dari sebuah brand, itu merupakan trust-nya gitu loh. Ya
kalau kepercayaan orang lain pada kita sudah hilang, ya udah, ya habis kita ya kan. Ya gampangnya kalau saya sudah nggak dipercaya lagi oleh Pak Rektor atau mungkin oleh Bu Dekan atau Pak Dekan, ya saya nggak akan berada di kampus lagi, kan seperti itu gampangnya gitu kan. Kayak misalkan kayak kasus SJ ini, itu merupakan ya refleksi dari jatuhnya sebuah reputasi brand, reputasi nama, dan juga kredibilitas orangnya kan, dari selebritas, karena ya kasus yang masa lalu itu yang mempunyai dampak yang fatal kepada trust-nya gitu, kepada trust brand-nya gitu kan ya kan, ya pastinya kan berdampak fatal kepada masa depannya gitu kan ya, gitu. Oke, lalu yang kedua, strong brand is a fragile brand. Oh ya, ini tulisan ini juga saya ambil juga nih dari apa, dari apa namanya, dari Sindo News ya, dari koran koran Sindo yang edisi weekend. Ini ditulis oleh Mas Yuswo, ya kan. Oke, nanti saya kasih detailnya. Kalian bisa menghubungi Mas Yuswo, Mas Yuswo itu di mana, di IG-nya maupun juga di FB-nya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sorry tadi agak kepotong. Saya tadi dari awal saya sudah jelasin mengenai Mas Yuswo. Oke, di yang kedua ini di era medsos. Jadi sebuah brand itu ya gampang banget untuk hancurnya gitu kan ya. Apalagi ya dengan adanya apa, dengan ada sosial media gitu kan, ada sosial media, wah, pokoknya udah ya kan, dia ada rekaman video hanya walaupun cuma hanya beberapa menit atau bahkan berapa detik gitu ya, nggak sampai 1 menit, tapi ya sebuah brand itu bisa dengan mudahnya hancur gitu kan ya kan. Ya di sini ya mahasiswa menjelaskan bahwa ya suara netizen ya suara Tuhan ya kan, ya itu sebenarnya seperti kayak sebuah apa ya, sebuah analogi ya, karena ya, karena sini apa, karena suara netizen itu sangat menentukan gitu loh. Jadi apapun, jadi kenapa, karena ya apapun suara mayoritas daripada netizen ini akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi ya di sini ya begitu mudahnya sih netizen itu menghukum sebuah brand dengan secuil postingan di Facebook ataupun Twitter, atau bahkan mungkin petisi ya di halaman change.org gitu ya. Ya dalam hitungan menit ya sebuah brand yang dibangun ya pelan-pelan ya bisa jatuh, bisa hancur, berkeping-keping, dan bahkan juga udah gak punya value lagi di mata konsumen gitu kan ya. Padahal kita tahu sendiri membangun brand itu bukan pekerjaan yang gampang gitu kan. Membangun brand itu nggak bisa semalaman, atau mungkin nggak bisa cuma setahun, atau mungkin butuh bertahun-tahun untuk bisa membangun brand gitu kan ya, bisa mendapatkan kepercayaan konsumen gitu kan ya. Apalagi misalkan ya membangun infrastrukturnya, termasuk juga membangun kepercayaan orang terhadap brand kita, itu kan butuh waktu bertahun-tahun, dan itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit gitu kan. Makanya sayang banget kalau misalnya tiba-tiba hancur berkeping-keping gitu saja ya, hanya mungkin dalam hitungan semalam gitu kan. Jadi investasi yang udah bertriliun-triliun mungkin gitu ya, investasi secara waktu, uang, tenaga gitu kan ya akan hancur gitu, akan sia-sia begitu aja gitu. Oke, next. Ya tadi seperti saya bilang kan, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kalau bagaimana kita bisa membangun memperbaiki reputasi sebuah brand itu bukan pekerjaan yang gampang gitu loh. Ya kita ya kita lihat misalkan, kalau misalnya kita membicara mengenai personal brand selebriti ya, kalau mahasiswa itu menjelaskan bahwa dia tuh sangat salut dengan penyanyi seperti misalnya almarhum Chrisye ya, yang bisa menjaga namanya itu dengan konsisten gitu kan ya. Dari awal dia masih pada pas awal kemunculannya gitu, mungkin sekitar tahun 70 tahun 80-an, sampai dengan akhir hayat hidupnya gitu kan, benar-benar almarhum Chrisye ini bisa menjaga nama baiknya gitu loh. Kemudian juga misalnya seperti kayak Bang Iwan Fals yang juga mampu menjaga nama baiknya selama berpuluh-puluh tahun. Jadi ya kedua selebriti menjadi menjadi memiliki sebuah lasting brand ya, nama yang tetap bertahan gitu selama berpuluh-puluh tahun gitu kan ya. Nah, itu yang kita perlu jaga nama baik kita gitu loh. Ya kan jangan sampai ya karena mungkin kesalahan kita, kayak kesalahan kecil kita gitu kan ya kita akhirnya ya mungkin dari kalian teman-teman yang sudah membangun nama baik kalian bertahun-tahun, bahkan mungkin 10 tahun lebih membangun nama baik perusahaan, nama baik usaha kalian, tapi hancur begitu dalam waktu mungkin semalam ya, karena hanya satu hal yang
mungkin bisa dibilang yang suatu hal mungkin karena sepele, bukan itu sayang banget gitu loh. Oke, oke, itu aja dari saya untuk pertemuan ke-6 kali ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Insya Allah nanti kan saya akan memberikan pertemuan tambahan di hari Sabtu nanti mengenai kepastiannya akan saya informasikan lebih lanjut lagi di WhatsApp grup gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya semuanya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.